Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5, so today we will presentation about our materials is TOEFL grammar. And before we start our presentation, we will introduce ourselves. So we are from group 5. Yang pertama ada Aurelia Anggita, yang kedua ada Mustika Marhamah, dan yang ketiga ada saya sendiri Sohaila Merosidik. Nah, di dalam materi TOEFL grammar ini kami akan memaparkan atau menjelaskan materi-materi grammar yang sering muncul di dalam soal-soal TOEFL. Nah, beserta beberapa contoh soal dari TOEFL itu sendiri. Dan pembahasan pertama akan dipresentasikan oleh partner saya, Aurelia Anggita. Subject and verb. Subject and verb adalah hal yang penting dalam sebuah kalimat. Dalam TOEFL, banyak soal mengenai subject and verb. Biasanya salah satunya dikosongkan atau yang ditanyakan subject atau verb tambahan. Contoh soal 1. Was ringing continuously for some hours. A. The bells. B. The phone. C. Loudly. D. In the morning. Jawabannya adalah B. The phone. Soal ini tidak memiliki subjek. Oleh karena itu, kita harus menemukan subjek yang cocok untuk melengkapi kalimat. The phone merupakan jawaban yang paling tepat. Sementara A adalah kata plural, C dan D merupakan adverb. Object of preposition. Object of preposition adalah sebuah noun, pronoun, gerund, atau noun clause yang terletak setelah preposition, seperti in after, on, in, behind, dan lain-lain. Contoh, in the room, before eating with family, by car, after study. Contoh kalimat, the name of the baby in the crib is Masya. Penjelasan, subjeknya adalah name, verbnya adalah is, object of prepositionnya adalah in the crib. Appositive. Appositive merupakan kata atau kalimat yang menjelaskan suatu kata benda. Biasanya terdapat setelah atau sebelum kata benda. Rumusnya, yang pertama, appositive di tengah kalimat yaitu subject plus appositive plus verb. Yang kedua, appositive di awal kalimat yaitu appositive plus subject plus verb. Contohnya, Aldi, the leader of the class, got 80 on listening middle test. The leader of the class adalah appositive. Contoh soalnya, David trains to make great football kicks regularly. A. An excellent football player. B. David is an excellent football player. C. An excellent football player is. D. His excellent basketball player. Jawabannya adalah A. Penjelasannya, tanda koma yang muncul sebelum kata David mengindikasikan bahwa kata tersebut merupakan appositive. David adalah subjek dan trains adalah verb. Appositive yang dibutuhkan dan yang paling tepat adalah jawaban A, karena menjelaskan siapa itu David. Present participle, bisa disebut juga continuous, adalah kata kerja dalam bentuk ing yang terdapat pada participle atau continuous tense. Present participle juga bisa digunakan pada adjective. Contoh, Habil is blank 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 a novel book in the class now. Jawabannya adalah reading, karena kalimat tersebut merupakan present continuous tense. Past participle merupakan kata kerja dalam bentuk lampau. Dalam kalimat diikuti past to be dan have atau had. Kata kerjanya dalam bentuk second verb atau third verb menyesuaikan tense yang digunakan. Contohnya adalah she ate the pasta. She has eaten the pasta yesterday. Coordinate connector merupakan kata penghubung dua klausa atau lebih, terdiri dari and, but, or, so, yet. Contohnya adalah I didn't bring the book, so I can't turn in my assignment. Time and cause connector. Biasanya connector ini terdapat di depan diikuti dengan koma atau di akhir kalimat. Contohnya adalah Nia has to go to the station before the train arrive. Before the train arrive, Nia has to go to the station. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai adverb connector. Nah, di dalam kalimat yang memiliki adverb pun membutuhkan sebuah penghubung atau connector. Jadi bukan hanya kalimat yang memiliki verb saja,
Tapi ada dua tipe di dalam adverb connector ini. Jadi yang pertama itu, jika konektornya berada di tengah-tengah, maka tidak membutuhkan koma. Tapi kalau di dalam sebuah kalimat, konektornya terdapat di awal kalimat, maka kalimat tersebut membutuhkan koma. Nah, contohnya ini ada yang pertama, he is tired because he has been working so hard. Nah, because ini sebagai adverb connector. Nah, dia berada di tengah-tengah kalimat, maka kalimat ini tidak membutuhkan sebuah koma. Nah, contoh yang kedua ini ada because he has been working so hard, he is tired. Nah, karena konektor ini berada di awal kalimat, maka kalimat ini membutuhkan sebuah koma. Nah, yang selanjutnya itu ada modal verb. Modal adalah kata kerja bantu, terdapat dalam bentuk present and past. Di dalam sebuah klausa, modal diikuti dengan verb 1. Yang pertama contohnya ada dari present modals. Itu Diana shall go to the market. Nah, shall ini adalah modals verb. Nah, yang kedua ini bentuk dari past modals, yaitu Diana should go to the market. Nah, ini adalah contoh dari past modal yang dimana should itu sebagai modals verbnya. Nah, yang berikutnya ada materi grammar lainnya yang juga sering muncul dalam TOEFL. Yang pertama ada main verb. Main verb adalah verb apapun yang bukan merupakan auxiliary verb. Jadi main verb ini dapat berdiri sendiri. Contohnya, they go to school by bus. Go di sini merupakan main verb dari kalimat ini. Yang kedua ada infinitive. Infinitive adalah suatu verbal yang terdiri dari participle to dan bentuk simple dari verb alias bare infinitive. Contoh kalimatnya yaitu she told me to stay here. To di sini merupakan infinitive. Dan yang ketiga ada get on. Get on adalah kata benda yang berbentuk dari kata kerja yang diakhiri dengan sufiks ing. Sufiks ini merupakan akhiran. Nah, contoh kalimatnya stop thinking and start doing. Thinking and doing di sini memiliki sufiks atau akhiran ing. Dan yang keempat ada past custom. Past custom adalah kebiasaan masa lalu yang sekarang sudah tidak terjadi lagi. Strukturnya yaitu atau patternnya subject plus used to plus verb word. Contoh dari past custom ini ada he was used to living in the village. He di sini merupakan subjek, used to ini merupakan bagian dari pattern, dan living merupakan verb word. Nah, itu adalah penjelasan dari past custom. Dan yang terakhir atau yang kelima ini ada conditional. Nah, kita telah sampai pada pembahasan kita yang terakhir atau ringkasan materi kita yang terakhir yaitu mengenai conditional. Conditional adalah bentuk kalimat untuk menyatakan pengandaian. Di dalam conditional ini memiliki 3 tipe. Ada tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Tipe pertama ini tipe yang paling sering digunakan untuk menyatakan suatu rencana yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Maka rumus dari tipe pertama ini adalah if plus simple present tense or present future tense. Contoh kalimatnya itu, if I heat water, it will boil. Nah, tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini adalah antitesis dari kenyataan ketika berbicara. Maksud dari antitesis ini adalah sebuah hal yang bertolak belakang dengan kenyataan pada penutur itu gitu. Nah, rumus dari tipe kedua ini adalah if plus simple past tense or past future tense. Contoh dari kalimatnya adalah if I met Dua Lipa, I would ask her for her autograph. Nah, kalimat ini merupakan sebuah antitesis karena bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi pada si penuturnya. Dan yang terakhir ini ada tipe ketiga. Tipe 3 ini digunakan untuk mengungkapkan suatu penyesalan atau mengharapkan kejadian di waktu yang lampau terjadi sebaliknya. Jadi hal atau penyesalan ini
sebuah hal yang tidak memungkinkan gitu. Nah, rumusnya itu adalah if plus past perfect tense or past future perfect tense. Contoh kalimatnya adalah if it had been cloudy yesterday, we would have gone to the garden. Nah, dia kan mengharapkan cuacanya berawan kan, yesterday. Jadi itu suatu hal yang sudah terjadi, tidak akan terjadi gitu. Jadi penyesalan yang tidak mungkin gitu. Nah, jadi itulah ringkasan dari materi kita yang terakhir tentang conditional. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan presentasi kita hari ini mengenai TOEFL Grammar. Namun sebelum kami menutup presentasi kami hari ini, kami akan memberikan conclusion atau kesimpulan dan tips untuk teman-teman mengenai materi TOEFL Grammar ini. Nah, jadi tadi adalah ringkasan atau beberapa materi yang sering muncul dalam TOEFL Grammar yang teman-teman saya atau rekan-rekan saya telah paparkan, seperti subject and verb, object of preposition, appositive, present participle, dan lain-lainnya. Dalam materi TOEFL ini sebenarnya banyak sekali materi yang sudah pernah kita pelajari atau kita sudah familiar dengan materi-materi ini. Jadi, yang bisa teman-teman lakukan itu, teman-teman bisa mengulik lagi lebih dalam materi mengenai grammar-grammar itu dan mencari contoh-contoh soal dari TOEFL. Misalnya, contoh soal TOEFL mengenai subject and verb, atau misalnya contoh soal TOEFL mengenai connector dan lain-lainnya. Jadi tipsnya itu teman-teman harus banyak sekali berlatih dengan tipe-tipe soal TOEFL agar terbiasa dan bisa meningkatkan skill teman-teman dalam mengisi soal-soal TOEFL seperti itu. Mungkin that's all from us. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.